Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Impro Pelicing a Dog, I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Ardi, Yezark, dan Willy 2008 yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lin Xin pun hanya tersenyum dengan hal ini dan menantang balik. Jika demikian, dirinya juga akan memberi James kesempatan terakhir untuk menyerah. Selama James menyerah, berlutut dan memohon ampun padanya sekarang, mungkin dirinya bisa bicara baik-baik dengan Tuan Su untuk James. James pun marah mendengarnya. James pun mengerti. Lin Xin masih tetap tidak mau menyerah. Dengan ini mereka akan menunggu. Lin Xin akan segera jatuh dalam keputusasaan. Lalu di sisi lain, kini orang-orang di luar kedai kopi pun heboh dengan kedatangan supercar di jalan ini. Mereka heboh dan bertanya, bukankah itu Ferrari Flash? Harganya mencapai 9 juta yuan. Selain itu, ada juga Lamborghini Silver Shadow. Cuma ada 30 unit di seluruh dunia. Dan semua mobil ini diparkirkan di pinggir jalan. Dan kini semua konglomerat yang jiang pun turun dari mobil mereka masing-masing. Serta berjalan menuju kedai kopi di mana Lin Xin berada. Orang-orang yang berada di kedai kopi pun seketika menatap ke jendela dan menyebut semua orang kaya di Yanjiang ada di sini. James pun sangat bersemangat melihat hal ini dan tidak menyangka. Selain Tuan Su, ternyata ada Tuan Feng, Direktur C, dan Direktur Chuan. Mereka semua tokoh papan atas di Yanjiang. Apalagi wanita itu putri sulung keluarga Jiang, Presiden Xin Yang Technology Group. Aset perusahaannya puluhan miliar. Dia juga ternyata datang ke sini. Segera para pelayan berbaris menyambut kedatangan tokoh Yanjiang. James pun segera berlari menyambut mereka dan menyapa Tuan Su yang telah datang. Sampai-sampai para CEO juga ikut hadir. Toko kecil ini benar-benar sedang manjur. Lalu Tuan Su pun seketika bertanya kepada James di mana mahasiswa yang James sebut tadi. James pun menyebut bahwa mahasiswa sialan itu ada di dalam. Dan seketika mereka pun masuk ke dalam untuk menemui mahasiswa ini. Lalu saat di dalam, Lin Xin pun kini menunggu dengan santai. Dan mereka yang melihat Lin Xin pun menilai ini seperti dugaannya bahwa mahasiswa itu benar-benar Lin Xin. Lin Xin yang menatap mereka pun hanya tersenyum serta memberikan isyarat melalui matanya. Mereka pun hanya tersenyum melihat hal ini dan bertanya kepada James bahwa mahasiswa inikah yang James maksud. James pun mengatakan bahwa Lin Xin ngotot bilang kenal dengan Tuan Su dan semua bos besar. Lin Xin bikin heboh semua orang gara-gara hal sepele ini. Tapi kalau dia tidak diberi pelajaran, dirinya takut Lin Xin menjadi-jadi dan bikin malu semua orang. Tamu-tamu pun membenarkan hal itu. Para tamu pun meminta para bos untuk tidak membiarkan orang seperti Lin Xin. Mahasiswa seperti Lin Xin harus diberi pelajaran. Beli kopi saja tidak sanggup tapi masih berani cari gara-gara di sini. Apakah pantas Lin Xin berada di lingkaran orang kaya dan terpandang? Lalu James pun bertanya kepada Lin Xin bagaimana sekarang. Tuan Su sudah datang, beranikah Lin Xin mengaku kenal dengan Tuan Su? James pun menyebut bahwa Lin Xin telah kalah.
dan meminta Linsin untuk berlutut serta meminta maaf. Namun Linsin kembali menantang James dan bertanya siapa yang bilang dirinya kalah. Linsin pun meminta James untuk mendengarkannya baik-baik. Dirinya sangat kenal dengan Tuan Qian. Linsin yakin mereka semua belum pernah bertemu dengan Tuan Qian. Jika mereka minta baik-baik, mungkin dirinya masih mau bermurah hati dan mengenalkan Tuan Qian kepada mereka. James pun kaget mendengar pernyataan Linsin dan bertanya apakah Linsin pikir bisa mengenalkan dirinya dengan Tuan Qian. Tamu lain pun tertawa mendengarnya dan bertanya apakah Linsin tahu siapa Tuan Qian itu. Mahasiswa biasa malah sok-sokan bilang bisa mengenalkan Tuan Qian. Ini benar-benar lucu. Mahasiswa ini benar-benar tidak tahu diri. Tetap keras kepala walaupun posisinya sudah seperti ini. Benar-benar badut sejati. Linsin pun mengerti dengan ini dirinya akan menghitung sampai 3 dan Tuan Qian akan muncul di depan mereka semua. Dan Linsin pun kini mulai menghitung mundur. Melihat hal ini James pun tertawa dalam pikirannya. James yakin para bos pasti akan menghukumnya habis-habisan. Para tamu juga memiliki pikiran yang sama seperti James. Dan saat hitungan ketiga nyatanya para bos seketika membungkukkan badan dan menyapa Linsin dengan sebutan Tuan Qian. Dan hal ini pun mengagetkan semua tamu. Begitu juga dengan James. Lalu Tuan Chuan pun bertanya kepada Linsin tentang kapal pesiar yang Linsin beli. Beberapa hari lagi akan ada pesta di Laut Lepas. Tuan Chuan pun bertanya apakah Linsin berkenan hadir. Tuan Su pun juga bertanya mengapa Linsin minum kopi di tempat kecil seperti ini. Ini sama sekali tidak sepadan dengan kelas Linsin. Di perkebunan dirinya di Perancis ada beberapa botol anggur ratusan tahun. Tuan Su pun bertanya apakah Linsin mau dirinya kirimkan untuk Linsin. Sedangkan Tuan Che pun bertanya mengenai Rolls Royce Phantom mewah yang dirinya beri kepada Linsin waktu itu. Apakah masih nyaman untuk dipakai? Jika Linsin ingin itu bisa diganti, dirinya punya Bentley Rocket. Kemudian Yan Yan pun seketika memeluk Linsin dari belakang serta menciumnya. Yan Yan pun mengatakan bahwa dirinya kangen. Linsin pun meminta Yan Yan untuk sabar karena dirinya sedang sibuk. Nanti dirinya sempatkan waktu untuk menemui Yan Yan. Lalu para tamu pun tidak menduga ini bahwa mahasiswa yang terus mereka rendahkan ternyata Tuan Qian. James pun seketika lemas menghadapi kenyataan di depannya bahwa Linsin adalah Tuan Qian. Linsin yang melihat James pun bertanya bagaimana pendapat James sekarang. Feng Belian pun seketika mengambil tindakan dan menendang James serta bertanya apakah James buta sampai-sampai menyinggung Linsin. Feng Belian pun menyebut James pengecut yang berani pada yang lemah. Sekarang James menabrak sebuah tembok baja. James pun seketika memohon kepada Tuan Su untuk menolongnya berbicara baik-baik pada Linsin. Namun Tuan Su seketika menjauhkan James dari kakinya dan mengatakan bahwa James menyinggung Linsin itu sama saja dengan menginjak mukanya. Apakah James masih punya muka untuk meminta bantuannya? Tuan Chuan pun menyebut bahwa James benar-benar tukang sewenang-wenang. Suka bedakan orang berdasarkan kaya atau miskin. Tuan Qian itu beda dari James, dia selalu rendah hati, tidak suka pamer. Soalnya memang tidak ada yang bisa menyaingi kekayaannya. Uang akan selalu menciptakan ketimpangan. James akan menyesali ini. Pelayan pun syok dengan kejadian ini. Dirinya pikir cuma mahasiswa biasa. Ternyata mereka malah menyinggung Tuan Qian. Sedangkan James pun tidak tahu lagi harus berbuat apa. James pun seketika bersujud dengan membenturkan kepalanya berkali-kali, serta mengakui bahwa dirinya salah, buta, suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dirinya kejam. Dengan ini, dirinya akan menyerahkan toko ini kepada Linsin, serta meminta Linsin untuk mengampuninya. Linsin pun seketika berdiri dan menekan kepala James. Linsin pun mengatakan kalau James dari awal mengaku salah. Mungkin dirinya masih bersedia menerima permintaan maaf James. Tapi sekarang sudah terlambat. Kembali James mengatakan bahwa dirinya buta sebelumnya dan meminta Linsin menerima toko ini. Jika tidak, bagaimana nasib dirinya selanjutnya? James pun memohon dengan sangat takut hingga ngompol di celana. Para tamu pun tidak menduga ini. James bakal ngompol. Ini sangat bau. Pelayan pun bertanya kepada James apakah James tidak apa-apa.
serta memintanya untuk bangun mengganti celananya. James dengan tangisnya pun tidak ingin bangun sampai Linsin memaafkan dirinya. Linsin pun heran melihat James yang bertingkah layaknya anak kecil. Linsin pun mengerti dan akan menerima tokonya, namun James harus memberikan tokonya kepada si kurir. Kurir pun seketika kaget dengan hal ini. Begitu juga dengan James yang diminta untuk memberikan tokonya kepada si kurir. Linsin pun seketika bertanya apakah James tidak ingin memberinya. James pun tidak membenarkan hal itu. Mana mungkin dirinya menolak. Dirinya bersedia untuk memberikannya kepada si kurir asalkan Linsin mau memaafkannya. Kurir pun tidak percaya ini. Dirinya jadi pemilik toko. Para tamu tidak percaya ini juga. Cuma satu kata dari Linsin, kurir itu langsung berubah nasib. Ini kurir dan pemilik toko bertukar posisi. Hari ini benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Setelahnya di depan kedai kopi, Tuan Super menyebut bahwa urusannya sudah selesai. Apakah Linsin mau makan bersama nanti? Tuan C pun segera mengajak semua orang untuk pergi. Namun Yan Yan pun menyebut bahwa sepertinya Linsin masih punya urusan lain setelah ini. Linsin pun menyebut bahwa Yan Yan memang paling mengerti dirinya. Linsin pun mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaranya. 2 hari lagi dirinya akan mentraktir mereka semua untuk makan dan Linsin meminta mereka semua untuk datang. Dan sekarang dirinya mau merayakan ulang tahun dirinya makan hotpot pedas bareng teman-teman sekamar dan Linsin pun pamit pergi. Kemudian berpindah ke sebuah penginapan. Saat ini Linsin pun sedang melakukan pertempuran hingga mengalahkan beberapa orang. Dan di saat yang sama si Luobing yang memperhatikan Linsin pun mulai khawatir. Dan seketika bertanya apakah Linsin tidak apa-apa. Linsin pun meminta si Luobing untuk tenang. Para pembunuh ini bahkan tidak bisa menyentuh bajunya. Linsin pun seketika balik bertanya apakah si Luobing tidak apa-apa. Si Luobing pun mengaku bahwa dirinya merasa gelisah. Mendengar hal ini, Linsin pun bertanya apakah mereka menggunakan racun. Namun nyatanya bukan itu. Si Luobing pun mengaku gelisah karena Linsin. Linsin pun meminta si Luobing untuk menjaga sikapnya. Dirinya sudah punya pacar. Namun si Luobing tidak menghiraukan hal ini dan seketika lari memeluk Linsin dan merebahkannya di kasur. Si Luobing pun meminta Linsin untuk menolongnya. Linsin pun meminta si Luobing untuk menunggu. Ini tidak benar. Mereka tidak boleh melakukan ini. Hingga pada akhirnya Caca masuk mendobrak pintu dan mengatakan bahwa mereka berdua ternyata selama ini main belakang di belakang dirinya. Jika demikian maka mereka harus hancur bersama-sama. Si Luobing pun kaget melihat Caca hendak melempar sebuah bom waktu. Di saat hitung mundur menunjukkan waktu ledakan, si Luobing pun berteriak dan nyatanya itu hanya mimpi dari si Luobing. Di saat yang sama sebuah panggilan telepon pun datang dan segera si Luobing menjawab telepon ini. Seseorang ditelepon dengan nama Direktur Yu meminta maaf karena mengganggu si Luobing pagi-pagi begini. Si Luobing pun bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Si Luobing pun ingat dalam pikirannya bahwa Direktur Yu dari Tongkuan TV. Dia banyak membantunya saat dirinya mempromosikan film The Unbreakable Xiaoyin. Dia bahkan memberi diskon besar waktu acaranya tayang di platform mereka. Lalu Direktur Yu mengatakan bahwa acara Let's Fall in Love Island Idol musim ke-6 akan mulai tayang minggu depan. Dirinya ingin mengundang si Luobing untuk ikut berpartisipasi. Direktur Yu pun bertanya apakah jadwal si Luobing sedang kosong. Si Luobing mengetahui bahwa Let's Fall in Love Island Idol adalah salah satu reality show kencan paling terkenal di TV. Mereka memilih 3 pria dan 3 wanita lalu menurunkan mereka di sebuah pulau tak berpenghuni untuk bersama selama 5 hari. Melewati berbagai tantangan, para peserta didorong agar saling jatuh cinta dan jika ada yang benar-benar berjodoh, mereka boleh meninggalkan pulau sebagai pasangan. Peserta campuran antara selebritas dan orang biasa. Karena semuanya tanpa skrip, tiap musim selalu banjir dengan penonton dan komentar langsung. Acaranya memang dibuat untuk menjodohkan, memicu drama dan viral. Setiap musim pasti ada klip yang trending dan heboh di internet. Si Luobing pun bertanya kepada Direktur Yu, bukankah Direktur Yu bukan penanggung jawab acara ini? Mengapa Direktur Yu menghubungi dirinya? Dan Direktur Yu juga tahu dirinya tidak suka ikut reality show.
Direktur Yu pun memohon kepada si Luobing atasan meminta dirinya menghubungi si Luobing karena merasa cukup dekat. Lagi pula si Luobing punya film baru yang akan rilis. Si Luobing tahu stasiun mereka senang mempromosikan selebritas di acara variety. Namun si Luobing pun seketika meminta maaf dirinya tidak tertarik menjalin hubungan palsu hanya demi sensasi. Namun kembali Direktur Yu meminta si Luobing untuk menunggu dan jangan tutup teleponnya lebih dulu. Si Luobing sedang populer sekali sekarang. Jadi mereka benar-benar ingin bekerja sama dengan si Luobing. Bayaran tampilannya juga lumayan besar dan si Luobing bisa mempromosikan film barunya. Lagi pula kalau tidak mau berpura-pura jatuh cinta pun tidak apa-apa. Asal jangan gandengan tangan dengan cowok manapun. Acara ini tetap tanpa skrip. Selain itu, mereka hanya kurang 2 peserta lagi, 1 pria dan 1 wanita. Direktur Yu pun memohon demi pertemanan mereka. Dirinya akan berutang budi pada si Luobing. Mendengar hal ini, si Luobing pun menyebut bahwa dirinya bisa ikut tapi dengan satu syarat. Dirinya mau bawa seorang teman, dia hanya orang biasa. Direktur Yu pun menyebut ini tidak masalah sama sekali. Mereka memang selalu melibatkan peserta non-selebriti setiap musim. Direktur Yu pun mengucapkan terima kasih atas partisipasi si Luobing. Setelahnya, si Luobing menilai bahwa dirinya pasti benar-benar merindukan Lin Xin. Makanya sampai mimpi seperti itu. Tapi dirinya sendiri tidak tahu harus bagaimana bicara dengan Lin Xin lagi. Mungkin acara ini bisa jadi kesempatan yang pas. 5 hari di pulau itu mungkin ada kesempatan bicara lebih banyak. Mungkin bisa meluruskan semua kesalahpahaman. Kemudian di asrama cowok, si Luobing pun seketika mengirim sebuah pesan kepada Lin Xin mengenai reality show ini. Dan bertanya apakah Lin Xin ingin ikut dengan dirinya. Mendengar penjelasan si Luobing mengenai liburan gratis di pulau, dibayar, ada hadiah juga, Lin Xin menilai ini pasti seru dan dirinya pasti ikut. Lagi pula, dirinya sudah lama tidak bertemu si Luobing. Lalu beberapa hari kemudian reality show gabungan antara bertahan hidup dan percintaan yaitu Let's Fall in Love Island Idol sekarang resmi tayang. Pembawa acara pun mengucapkan selamat datang di musim ke-6 Let's Fall in Love Island Idol. Dirinya adalah Dakei sebagai pembawa acara ditemani dengan rekannya yang bernama Xiaobai. Xiaobai pun juga mengatakan bahwa turut hadir hari ini adalah sponsor utama acara mereka. CEO dari Runzi Kosmetik yaitu Yuan Run. Yuan Run pun menyapa semuanya. Pembawa acara pun menjelaskan bahwa ini sama seperti musim-musim sebelumnya. 3 pria dan 3 wanita yang tampan dan cantik akan tinggal di sebuah pulau terpencil, bertahan hidup dan mencoba jatuh cinta bersama. Pada akhirnya siapapun yang berhasil sampai ke pulau kelimpahan akan lepas dari kemiskinan, meraih keberuntungan dan berhasil berpasangan. Pasangan pemenang akan menerima hadiah utama sebesar 1 juta yuan. Untuk itu para penonton jangan lupa untuk mengirim komentar bulat sebanyak-banyaknya dan vote jagoan mereka. Setiap hari peringkat dukungan peserta akan diakumulasi. Dan di hari terakhir, pria dan wanita dengan dukungan terbanyak akan dinobatkan sebagai pemenang utama. Tapi ada twistnya. Pria dan wanita yang memenangkan uang belum tentu berpasangan. Dan yang meninggalkan pulau sambil bergandengan tangan belum tentu menang uang. Jadi hubungan seperti apa yang akan terjalin? Dengan ini mereka akan menyaksikannya bersama-sama. Dengan ini mereka akan menyambut tamu pertama yaitu bintang populer yaitu Sue Yi-chen. Selanjutnya tamu pria kedua model terkenal dari Korea yaitu Park Tae-jun. Di saat itu tiba-tiba Yuan Run berteriak dan memanggil nama Sue Yi-chen. Dan ini mengagetkan pembawa acara. Dakei pun seketika berbisik kepada Xiaobai bahwa Yuan Run bikin dirinya kaget. Untungnya kamera masih fokus ke para peserta. Tidak tertangkap kamera. Kalau penonton tahu sponsor mereka cuma fan girl Yi-chen bisa gawat. Xiaobai pun menyebut ini tidak apa-apa. 80% kamera fokusnya ke peserta. Hampir tidak ada shoot studio. Lagi pula dia sponsornya, dia mungkin sponsori acara ini demi Yi-chen. Ini yang disebut bikin pangsit cuma demi cuka. Di sisi lain para penonton wanita pun mulai bersemangat saat melihat Yi-chen dan menyebutnya sangat ganteng. Dan mereka pun mulai memberikan dukungan berupa komentar kepada Yi-chen.
Lalu pembawa acara pun kini memperkenalkan tamu pria ketiga, yaitu Lin Xin dari Fakultas Sastra Universitas Yanjiang. Para penonton pun kaget, tamunya adalah seorang mahasiswa. Baru kali ini pesertanya mahasiswa, biasanya yang sudah bekerja. Namun mereka menilai Lin Xin lumayan imut, namun jika dibandingkan dengan Yi Chen, Lin Xin terlalu jauh. Kemudian pembawa acara pun kini mengenalkan tamu wanita pertama, yaitu Bling Bling, seorang beauty blogger dengan lebih dari 8 juta follower. Para penonton pun seketika menyebut bahwa Bling Bling sangat imut dan mereka sering menonton video make up-nya. Dan kedua adalah penari modern yang sedang naik daun, yaitu Yao Tiao. Penonton pun menyebut bahwa sepertinya Yao Tiao cocok dengan Yi Chen. Dan terakhir tamu ketiga, yaitu seorang artis Si Luobing. Para penonton pun kaget, acara ini berhasil mengundang Ratu Es Si Luobing. Dan seketika komentar meledak saat Si Luobing hadir dan memuji kecantikannya. Dan sebagian orang mengaku menonton acara ini demi Si Luobing. Dan jika disandingkan dengan wanita lainnya, mereka kalah jauh. Lalu pembawa acara pun kini menyapa para peserta yang sudah berada di pulau melalui speaker yang terpasang di pulau tersebut. Pembawa acara menyebut bahwa pulau ini bernama Pulau Kelaparan. Seperti namanya, sumber daya di sini sangat terbatas. Mereka harus menggunakan kecerdikan, kekuatan, dan keberuntungan untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Aturan pertama untuk bertahan hidup di pulau terpencil adalah makanan. Tapi mencari makanan secara sembarang di Pulau Kelaparan jelas bukan pilihan bijak. Karena itu, tim produksi sudah menyiapkan 3 jenis kartu alat dari tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Khusus 3 peserta pria menggunakan alat dengan benar akan sangat membantu dalam pencarian makanan. Para peserta pria akan berlomba terlebih dahulu dan kartu alatnya diletakkan di garis akhir. Siapa yang sampai duluan akan mendapatkan kartu alat tingkat tinggi. Dan kini peserta pria pun berdiri di garis start. Lalu Bling Bling pun menyebut bahwa Yi Chen itu sangat jago lari. Di acara Runaway Boys yang pernah dia ikuti, tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatannya. Yao Tiao membenarkan hal itu. Dirinya pernah lihat videonya. Gaya lari Yi Chen sangat elegan. Di samping itu, Yi Chen yang menatap Si Luobing menilai bahwa Si Luobing itu sempurna luar dalam. Penampilan, kepribadian, bakat, segalanya. Benar-benar wanita sempurna. Hanya wanita sekelas Si Luobing yang pantas bersanding dengan dirinya. Lalu, Si Luobing sendiri yang terus menatap Lin Xin berpikir, dirinya sangat ingin bicara dengannya, tapi menurut aturan acara, penonton tidak boleh tahu kalau para peserta saling mengenal di luar. Itu bisa merusak kesan misterius dan tidak terduga dalam program ini. Dan seketika pembawa acara pun memulai lombanya. Bersamaan dengan ini, mereka bertiga pun mulai berlari. Dan untuk sementara, Yi Chen pun memimpin lomba lari ini. Para penonton wanita pun seketika heboh melihat hal ini dan mereka bahkan ingin menangkap pasir yang ditendang Yi Chen dengan wajah mereka. Namun penonton lain pun seketika terganggu dengan banjir komentar dari fans Yi Chen. Meski hanya melihat komentarnya, rasanya mereka bisa mendengar teriakan fans Yi Chen. Di sisi lain, Yuan Run juga ikut bersorak melihat hal ini. Dalam pikiran Yuan Run, game ini sengaja dirinya rancang khusus untuk kakaknya tercinta. Biar semua orang bisa melihat betapa kerennya Yi Chen dan makin banyak orang yang jadi fansnya. Namun tak perlu waktu lama, Lin Xin mendekat dan membalap Yi Chen hingga berada di posisi terdepan. Dan seketika lebih dulu mengambil kartu alat peringkat atas. Dan ini mengagetkan semua orang. Dan Si Luobing pun nampak takjub dan menyebut Lin Xin sangat cepat. Hal ini pun seketika membuat perhatian Bling Bling Yao Tiao teralihkan kepada Si Luobing dan ini membuatnya malu. Lalu pembawa acara pun tidak menyangka bahwa Lin Xin bisa sehebat itu. Pembawa acara pun mempersilahkan ketiga peserta pria untuk mengambil alat sesuai kartu kotak yang ada di sebelah mereka. Dan kartu langka tingkat tinggi bisa ditukar dengan joran pancing dari serat karbon dan umpan premium. Dan Lin Xin harus pergi ke laut untuk mencari makanan. Kalau alat tingkat menengah adalah tongkat panjang, harus cari makanan di pohon. Dan kartu alat tingkat rendah cuma sepasang sarung tangan, jadi harus berburu makanan di semak-semak. Waktunya adalah 1 jam. Siapapun yang bisa mendapatkan makanan terbanyak dan berkualitas tertinggi akan menang. Pemenangnya akan mendapat makan siang mewah dan boleh memilih 1 gadis untuk menikmati makan bersama. Dan sekarang pencarian dimulai. Yi Chen yang mulai mencari buah pun menilai
Memang dirinya tidak menang lomba, tapi itu karena dirinya malas kepanasan dan malas basah-basahan. Di pohon juga banyak makanan dan waktunya cuma 1 jam. Mana bisa mancing dan cari jamur mengalahkan dirinya. Dan kali ini pasti dirinya yang menang. Ini wajar saja, ini karena dirinya sempurna. Dan kembali komentar dibanjiri oleh fans Chen. Lalu Taijun yang sedang mencari di semak-semak pun berharap bahwa jamur-jamur ini bisa dimakan. Setelahnya, Yi Chen dan Taejun pun mengumpulkan hasil dari pencarian mereka. Para wanita pun senang melihatnya. Si Luo Bing pun menyebut ini sangat segar. Bling Bling pun menyebut bahwa buah ini kelihatannya enak dan memuji Yi Chen yang luar biasa. Yao Tiao menyadari walaupun makanannya tidak banyak di pulau terpencil seperti ini sudah termasuk melimpah. Dengan ini sudah jelas kelihatan pemenangnya. Di saat Bling Bling ingin mengatakan pemenangnya, si Luo Bing seketika menyelanya dan menyebut Lin Xin belum kembali. Yao Tiao pun mengatakan bukan dirinya meremehkan Lin Xin, tapi dengan waktu sesingkat itu kayaknya susah buat dapat ikan. Lalu Taejun pun menyayangkan dirinya yang tidak dapat joran. Kalau dirinya yang memancing, 1 kilo juga pasti dapat dalam sejam. Namun di saat yang sama Lin Xin pun datang dan meminta maaf karena agak telat. Dan seketika perhatian mereka tertuju kepada Lin Xin yang membawa hasil tangkapannya di laut. Mereka pun kaget dengan hasil yang diperoleh oleh Lin Xin. Kembali si Luo Bing kagum dengan kemampuan Lin Xin. Mereka pun tidak menduga bahwa Lin Xin akan mendapat lobster, tiram, kerang, dan bulu babi. Taejun pun menyebut bahwa bulu babi di musim ini lagi gemuk-gemuknya. Membayangkannya saja sudah kebayang manis dan segarnya. Yao Tiao pun menyebut bahwa lobsternya sangat besar, dan Bling Bling pun tidak sabar ingin memakannya. Lalu pembawa acara pun dengan sangat tidak enak hati memperhatikan Yuan Run mengumumkan bahwa pemenang kompetisi pencarian makanan adalah Lin Xin. Namun hal ini tidak membuat Yuan Run berkecil hati. Menurut data, fans kakaknya bertambah puluhan ribu. Walaupun mahasiswa itu menang dalam satu permainan kecil, tidak masalah. Kamera dan traffic tetap yang utama. Kemudian pembawa acara pun meminta Lin Xin untuk memilih salah satu gadis untuk makan siang mewah bersama Lin Xin. Lin Xin pun dengan cepat memilih si Luo Bing untuk bersamanya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi untuk 3 chapter. Sekian dan terima kasih.